Mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang lagi kepadamu Tuhan. Kami punya satu kerinduan untuk kami membawa setiap pergumulan doa kami. Dan kami percaya bahwa setiap pergumulan yang kami bawa, Tuhan yang akan memberikan jawaban dalam setiap hidup kami. Firman itulah jawaban dalam setiap hidup kami. Di mana saat ini Tuhan, biar Tuhan berbicara kepada kami, Tuhan memberikan firman-firman-Mu supaya menjadikan hidup kami kuat di dalam Tuhan. Engkau mengetahui ya Bapa setiap masalah dan persoalan kami Tuhan. Kami belajar untuk menundukkan setiap pikiran kami, setiap hati kami Tuhan. Supaya benar-benar firman itu boleh berkuasa dan setiap pergumulan kami Tuhan akan buat jalan keluar. Terima kasih Bapa di surga, berbicaralah kepada kami, pakai mulut bibir hamba-Mu ini, supaya kami Tuhan boleh mendapatkan solusi dan jalan keluar daripada setiap masalah hidup kami. Dalam nama Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi dalam program kita yang sangat luar biasa, yaitu doa pagi dan doa malam. Dan saat ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang saya ingin sampaikan. Ada beberapa poin, sekitar 3 poin, yaitu saya mau bicara tentang kasih dan didikan Tuhan. Di mana Yesus tidak pernah melupakan setiap hidup saudara dan saya. Dia selalu memperhatikan setiap hidup saudara dan saya. Tapi apa yang menjadi titik masalah dari hidup saudara dan saya, seringkali karena kita selalu berpikir kita tidak butuh atau kita tidak membutuhkan masalah itu untuk menumbuhkan iman kita. Nah, sedangkan apa yang Allah rancangkan, Tuhan mengizinkan yang namanya masalah dan persoalan itu datang dalam hidup saudara dan saya untuk membuat iman kita ini bertumbuh dan pengenalan kita kepada Tuhan itu lebih dalam lagi. Nah, oleh sebab itu saat ini mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat yang ke-28 dulu kita lihat. Ini ada satu pengajaran daripada Yesus di mana Yesus ingin menunjukkan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita semua orang-orang percaya, manusia yang ada di muka bumi ini, yaitu di dalam Matius 11 ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata seperti ini. Ini adalah sebuah panggilan dari Tuhan, sebuah ajakan daripada Tuhan, di mana Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Di sini poin kita yang pertama dulu. Saya mau bicara ketika Tuhan mengungkapkan satu panggilan Tuhan. Waktu Tuhan bicara, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Ini menunjukkan kasih Dia kepada kita, kepada setiap orang percaya, kepada setiap manusia. Dia mengajak. Jadi Dia berkata bahwa setiap pergumulan kita, setiap persoalan kita, kita bawa kepada Dia. Tidak perlu kita tanggung sendiri. Inilah menunjukkan kasih Allah kepada manusia, bahwa yang Dia minta dalam setiap hidup saudara dan saya adalah menyerahkan setiap pergumulan kita, setiap masalah kita, setiap persoalan kita, setiap sakit penyakit kita. Karena ketika kita serahkan itu kepada Dia, maka Dia yang akan memberikan solusi dan jalan keluar. Itu bentuk kasih Allah kepada manusia, sehingga saudara dan saya hari ini mungkin kita sedang dalam sebuah pergumulan yang berat. Mungkin persoalan kita merasa, Tuhan ini sudah tidak bisa lagi. Tuhan bilang, mari serahkan kepadaku. Mari serahkan kepadaku, serahkan kepada Dia. Tidak perlu kita tanggung sendiri Bapak Ibu Saudara. Jangan merasa diri kita kuat, kita ini lemah, kita tidak bisa melakukan sesuatu selain kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Inilah bentuk kasih. Makanya Tuhan juga kemudian berkata di dalam Yohanes 3:16, kita nggak perlu baca.
Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Itu bentuk kasih yang sangat universal kepada manusia, karena manusia sudah terikat oleh dosa, sehingga Allah memberikan dirinya sendiri kepada manusia. Itu bentuk kasih. Nah, jikalau hari ini kalau kita tahu bahwa Allah aja memberikan hidupnya sendiri kepada kita, masakan saudara, Bapak Ibu Saudara, masalah dan persoalan kita dia tidak buat jalan keluar. Lazarus saja, Bapak Ibu Saudara, yang mati aja dia bangkitkan. Masa masalah persoalan kita yang hari ini, yang cuma mungkin masalah pergumulan hidup, yang mungkin masalah persoalan apapun saudara, mari kita serahkan kepada dia. Kemudian kita lihat yang kedua, Matius 11 ayat yang ke-29, Yesus kemudian berkata, setelah kita serahkan masalah kita, persoalan kita, Matius 11 ayat 29, dia berkata begini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 28 dia berkata, serahkan semua beban kita. Tapi kemudian yang menarik, Yesus kemudian berkata, ayat 29 dia taruh kuk, dia taruh beban lagi. Tapi kemudian kita lihat di sini, jangan kemudian kita berkonotasi, kita berpikir bahwa Tuhan itu jahat. Kemudian lepas beban, taruh lagi beban. Tapi dia katakan bahwa di sini belajarlah padaku. Ada sebuah pengajaran, ada sebuah didikan. Makanya Bapak Ibu Saudara, seringkali kita berpikir kalau kasih Tuhan tidak ada didikan. Ini bicara tentang pengajaran, bicara tentang didikan Tuhan. Tuhan mendidik. Makanya Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di dalam gereja kita ini di BES, ini terlalu bicara tentang karakter. Karakter itu bicara tentang apa? Didikan. Bicara tentang pengajaran. Nah, Tuhan memberi kepada saudara dan saya setelah ayat yang ke-28, beban kita diangkat, dikasih satu yang namanya kuk, itu bicara tentang karakter. Bicara tentang karakter ini didikan, ini nggak gampang. Kenapa saya bilang tidak gampang? Karena ini bicara tentang mematikan daging. Karena kalau kita tidak mematikan daging kita, maka firman itu tidak akan pernah keluar dari hidup saudara dan saya. Tapi kalau kita mematikan daging kita, maka pasti yang keluar itu adalah kebenaran firman Allah. Yang akan nampak adalah itu bicara tentang karakter Kristus. Nah, yang Tuhan minta hari ini yaitu bicara tentang kuk yang dipasang kepada saudara dan saya, dan untuk kemudian belajar kepada Tuhan, yaitu belajarlah apa yang Yesus kerjakan selama ada di dunia ini. Dia melakukan yang namanya karakter-karakter dia. Orang buat kejahatan, dia balas dengan kebaikan. Hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara, ketika engkau sedang dalam pergumulan, sedang dalam masalah, mungkin ada tudingan-tudingan yang datang dalam hidupmu hari ini berkata engkau sedang hidup dalam kutuk dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Jangan kau respon itu dengan respon yang jahat, tapi responlah dengan sesuatu perbuatan baik. Engkau tetap membalas mereka dengan kebaikan. Jangan kemudian kau mengcounter mereka dengan bahasa-bahasa yang kemudian menyerang mereka juga, mencari kelemahan mereka, tapi belajar untuk tetap mendoakan mereka. Nah, kita lihat yang terakhir, ayat yang ke-30. Matius 11 ayat 30, kemudian apa yang Yesus katakan tentang kuk yang dia pasang itu. Ayat 30 dia berkata, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, jikalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, ketika kita melakukan sesuatu yang namanya kita membalas sesuatu yang jahat dengan baik, kita merasa lega, kita merasa plong, kita merasa bebas. Ini yang Tuhan Yesus mau sampaikan, bahwa ketika kita menerima kuk itu, Tuhan bilang kuk itu, Tuhan katakan kuk itu ringan. Beban yang dia taruh itu ringan. Sehingga ketika kita bisa mengampuni orang, itu terasa ada sesuatu beban yang diangkat dari hidup saudara dan saya. Nah, ini yang Tuhan minta dalam hidup saudara dan saya. Mungkin hari ini, mungkin ada sesuatu sepertinya sudah di ujung daripada masalah kita yang sudah mau selesai, tapi kenapa tidak selesai? Nah, mungkin ada pengampunan yang tidak kita beri kepada orang-orang di sekitar kita yang berbuat jahat kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita gunakan
kesempatan yang Tuhan izinkan datang dalam hidup saudara dan saya melalui acara ini, melalui firman Tuhan ini, supaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hari ini boleh mengalami pemulihan dari Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini, bahwa kasih dan didikan Tuhan tidak pernah lepas dari hidup kami. Tuhan, Kau menunjukkan kepada kami bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kami. Tuhan tidak pernah lupa untuk mengasihi kami. Sehingga Engkau, Tuhan, mengajak kami untuk menyerahkan setiap masalah dan persoalan kami kepadamu. Tapi Engkau tetap akan mendidik kami. Engkau tetap akan mengajar kami. Oleh sebab itu, Tuhan, kami berdoa, hamba berdoa, bagi setiap kami yang punya masalah dan persoalan, Tuhan, pada pagi hari ini. Mari Engkau yang punya masalah dan persoalan, Engkau boleh dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Engkau yang punya masalah sakit penyakit, Engkau boleh tumpang tangan di tangan-Mu yang sakit. Karena firman Tuhan berkata, iman-Mu yang menyembuhkan engkau. Dan oleh bilur-bilur Yesus, engkau boleh dipulihkan. Di dalam nama Yesus, Engkau, Tuhan, urapi setiap tangan-tangan yang sudah diletakkan di bagian tubuh mereka yang sakit. Di bagian dada mereka, Tuhan, di dalam nama Yesus. Hari ini Engkau sembuh, hari ini Engkau pulih. Terima kasih Tuhan, buat setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jikalau Bapak, Ibu, Saudara masih mempunyai pergumulan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.